Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Eis Mudrika, berumur 21 tahun. Saya dari Pangandaran, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi anwa'il adatil mukhtalifah walidzalika aujaba ainal ukhuwah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, saudaraku sebangsa, seagama, seakidah dan setanah air yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa Islam datang membawa misi mulia, yang salah satunya sebagai penyempurna akhlak atau moral umat manusia. Yang bejat jadi beradab, yang maksiat jadi tobat, yang suka chattingan, FB-an, IG-an dan TikTokan tapi tak lupa ikut pengajian. Namun ironisnya saudaraku, saat ini fenomena radikalisme agama tersebar di mana-mana bagaikan virus corona yang sedang melanda. Tidak sedikit zaman sekarang banyak orang yang menyampaikan pesan-pesan Islam berbau-bau radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Banyak oknum berkedok Islam namun tidak mencerminkan citra Islam yang sesungguhnya. Yang akhirnya saudaraku, stigma buruk terhadap Islam terkonstruk dalam setiap mindset masyarakat bahwa Islam merupakan agama radikalis, ekstremis, dan teroris. Lalu, bagaimana caranya agar Islam tidak dipandang agama radikalis, ekstremis, dan teroris? Sebagai jawabannya, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Menuju Milenial Islam Wasatiyah dalam bingkai rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari juz 2 halaman 7 menginterpretasikan ummat wasata dengan posisi paling baik dan paling tinggi. Sehingga menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab MA mengatakan bahwa agar Islam tersampaikan dengan tepat ke seluruh umat harus Islam wasatiyah atau moderat yang memiliki arti keseimbangan dalam setiap objek permasalahan. Demi dapat kita pahami bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berseteru baik dengan alam maupun dengan sesama umat manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya berislam wasatiyah? Menurut konsultasi tingkat tinggi ulama yang diselenggarakan di Bogor tanggal 1 sampai 3 Mei 2018, bahwa cara berislam wasatiyah diantaranya pertama tawasud, bersikap moderat. Yang kedua tasamuh, bersikap toleran antar sesama tanpa melihat suku, agama, dan golongan. Yang ketiga syuro, bermusyawarah dalam setiap permasalahan.
Jika prinsip-prinsip ini kita realisasikan, insya Allah Islam tersampaikan dengan tepat dan umat pun akan selamat. Alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah, melihat kasus COVID-19 yang masih belum juga hengkang dari bumi pertiwi ini, ada sebagian orang yang acuh tak acuh terhadap eksistensi corona, yang akhirnya tidak mematuhi peraturan pemerintah dengan alasan bahwa hidup dan mati di tangan Allah, bukan di tangan COVID. Ada juga sebagian masyarakat yang takut berlebihan terhadap COVID-19, yang akhirnya antisosial mengucilkan orang yang terkena COVID-19. Ada dampak lain pula, ekonomi tersendat, dompet sekarat, dan penyebaran Islam pun terjerat. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menyampaikan pesan-pesan Islam sedangkan kita berada dalam jeruji wabah? Menurut Fitroh Sugiarto dalam sebuah penelitiannya tentang metode dakwah dalam Al-Quran, studi komparatif atas tafsir fi Jilalil Al-Quran dan tafsir Al-Misbah, mengatakan bahwa menyampaikan pesan-pesan agama tidak harus selalu bertatap muka, melainkan bisa lewat sosial media, baik YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Semua itu kita lakukan demi kemaslahatan bersama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang ditandai dengan disorientasi nilai dan degradasi moralitas, Islam tampil sebagai suara moral yang otentik. Pada intinya, kita sebagai generasi milenial Islam harus mampu menunjukkan image bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tawilul aina tuqarribul qalbi. Jauh di mata namun dekat di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.